Selamat datang, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu cloud computing. Teknologi ini menjadi fondasi dari banyak aplikasi yang kita gunakan, mulai dari menyimpan data, menjalankan software, hingga membangun infrastruktur TI yang efisien. Mari kita mulai dengan pemahaman yang lebih mendalam. Pertama, kita perlu memahami konsep standardization atau standarisasi. Dalam cloud computing, standarisasi adalah kunci agar berbagai komponen, mulai dari software hingga hardware, bisa berkomunikasi dengan baik. Ini penting untuk memastikan layanan cloud bisa diakses oleh banyak pengguna dengan efisiensi tinggi. Bayangkan jika dalam ekosistem kampus tidak ada standar dalam pengumpulan tugas digital, semua akan kacau. Begitu pula di cloud. Standarisasi mencegah kekacauan dalam sistem. Ada organisasi yang bernama Cloud Security Alliance. Organisasi ini berdedikasi untuk menjaga keamanan layanan cloud. Salah satu hasil kerja mereka adalah Cloud Control Matrix, matriks pengendalian cloud. Matriks ini memandu penyedia layanan cloud dalam membangun sistem yang aman dan membantu konsumen menilai risiko keamanan. Saat kamu menyimpan data skripsimu di cloud, kamu ingin memastikan bahwa data itu aman dari peretas. Bukan? Inilah pentingnya standar keamanan yang diterapkan dengan matang. Berikutnya, kita bahas cloud audit. Ini adalah antarmuka umum yang memungkinkan penyedia layanan cloud untuk mengotomatisasi penilaian dan audit infrastruktur, platform, serta aplikasi mereka. Dalam bahasa sederhana, ini seperti proses pemeriksaan yang memastikan semua elemen cloud berjalan dengan baik dan sesuai standar keamanan. Jika kita tarik ke dunia kampus, ini seperti dosen yang melakukan pengecekan terhadap semua perangkat laboratorium untuk memastikan semuanya berfungsi optimal. Lalu, ada top threats to cloud computing, atau ancaman utama yang dihadapi dalam cloud computing. Organisasi dan individu perlu memahami ancaman ini untuk mengelola risiko dengan baik. Ancaman ini bisa berupa pelanggaran data, serangan siber, atau kegagalan sistem. Misalnya, ketika file pentingmu di cloud tiba-tiba hilang, atau lebih buruk lagi dicuri. Inilah pentingnya bagi setiap pengguna, termasuk perusahaan besar, untuk memahami risiko ini dan bersiap dengan mitigasi yang efektif. Selanjutnya, ada Cloud Standards Customer Council. Ini adalah organisasi yang fokus memberikan edukasi kepada pengguna cloud, terutama dalam hal keamanan, tahapan adopsi layanan cloud, dan interoperabilitas. Mereka memastikan pengguna memahami apa yang harus diperhatikan ketika berpindah ke cloud. Dalam konteks mahasiswa, ini seperti mendapatkan panduan lengkap tentang cara menggunakan teknologi baru di kampus dengan benar. Berlanjut ke Distributed Management Task Force yang bekerja untuk menciptakan standar manajemen interoperabilitas cloud. Tujuannya adalah memastikan layanan cloud bisa berjalan mulus antara konsumen dan penyedia layanan. Dalam dunia mahasiswa, ini seperti memastikan sistem informasi kampus terintegrasi dengan baik, sehingga data akademik dan layanan lainnya dapat diakses tanpa gangguan. The Green Grid adalah organisasi yang berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dalam cloud computing. Mereka menetapkan standar agar layanan cloud hemat energi dan lebih ramah lingkungan. Penting untuk diingat bahwa pusat data memakan banyak energi, dan efisiensi ini adalah langkah penting menuju teknologi yang berkelanjutan. Bayangkan seberapa besar kontribusi kita dalam mengurangi jejak karbon jika semua sistem cloud efisien. NIST, atau National Institute of Standards and Technology, bertugas mengatur semua aspek cloud computing, mulai dari arsitektur hingga keamanan. Mereka menetapkan panduan yang digunakan oleh industri di seluruh dunia. Tanpa peraturan ini, penggunaan cloud akan sangat berisiko. Di kampus, ini seperti memiliki peraturan tertulis tentang bagaimana setiap lab komputer dikelola, memastikan semua aman dan teratur. Standar cloud computing. Kita juga punya standar yang berbeda untuk private cloud dan public cloud. Mari kita bahas beberapa istilah yang sering muncul. Standards for private cloud. Private cloud harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Salah satu standar penting adalah ISO, International Organization for Standardization,
yang menetapkan standar internasional untuk keamanan informasi. Misalnya, ISO 2701 adalah standar yang memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi dikelola dengan baik. Jika data kamu, seperti skripsi atau penelitian, berada di cloud, standar ini memastikan data tersebut tidak mudah diretas. Selain itu, ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yang berfokus pada tata kelola layanan IT. ITL memberikan panduan tentang bagaimana mengelola layanan IT secara efisien dan efektif, seperti mengatur backup data dan mengelola infrastruktur cloud. Standar lain yang penting adalah SLA, Service Level Agreement, yaitu perjanjian tingkat layanan yang menetapkan harapan antara pengguna dan penyedia layanan. SLA mendefinisikan aspek-aspek seperti kecepatan layanan, ketersediaan, dan langkah-langkah yang diambil jika terjadi gangguan. Standards for Public Cloud. Public Cloud memiliki standar tersendiri. Contohnya, ada SAS 70, sebuah standar audit yang memeriksa kontrol internal penyedia layanan. Standar ini telah digantikan oleh SSIA 16 dan sekarang SOC 2, tetapi prinsip dasarnya tetap berkaitan dengan keamanan data. Kemudian ada ISO 2701 yang sudah kita bahas tadi, dan ISO 2702 yang memberikan kontrol tambahan untuk aspek keamanan yang lebih spesifik. Standar-standar ini memastikan bahwa public cloud memenuhi persyaratan ketat untuk melindungi data pengguna. Jadi, teman-teman, cloud computing bukan hanya sekadar istilah canggih. Ini adalah teknologi yang membentuk masa depan dunia IT, termasuk dalam kehidupan akademik kita. Penting untuk memahami konsep ini, karena akan membantu kalian menjadi profesional yang siap menghadapi tantangan dunia digital. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjaga keamanan data kalian.